Diciptakan seorang insan lembut hati berredup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar aduhai, telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntum kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya kuntum kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati saya purnama. Dibujuk segala lecet, sepi rindu ada kala meracun imannya. Biar ranjau mencabar, hati mekar seindah bunga. Siapa menyapa bagai pelita, arah yang menghilang tiga galita. Duhai kasih bulan saksi, tatap tidak ditatap, kau takkan tidak ada yang terdetik temukan sang cinta. Semestanya tak berbudaya, kekasih tak berbahasa, getir pikir dari tak mengharap suara. Tangis bagai gerimis hati bak, tasbih beri coba cari hakikat, temukan azimat kasih gundah gerhana diam tak berirama gusar tembaga menterta bertangku rasamun. Dari sana telah turun berbicara sang kesuma bidadari surgawi. Sesungguhnya berkasihlah di antara manusia, perindah segala kata-kata, bahagia itu janjinya. Mengapa kita sengketa, lantaslah jalan terbuka tanpa rasa. Telah teguh ditulis, telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntum kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya kuntum kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati saya purnama. Dibujuk segala racun, sepi rindu ada kala meracun imannya. Biar ranjau mencabar, hati mekar seindah purnama. Tangis bagai gerimis hati bak, tasbih beri coba cari hakikat, temukan azimat kasih gundah gerhana diam tak beri
lagu serta gemetar takdir yang ku rasa. Tangis penuh kasih demi kala janji satu dan abadi. Takdir yang ku rasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama kami ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Hari Tulsiono, Yani Ahsan MKom. Tentunya yang kami hormati penulis buku 2045 Hz, kami memanggilnya Kang Fatma Depi, juga para pembahas, tamu undangan, seluruh peserta yang hadir siang hari ini, semoga berkah selalu, sehat walafiat, dan tepuk tangan untuk kita semuanya dong, luar biasa semangatnya siang hari ini. Tapi sebelum kita melangkah ke agendanya nih Mas ya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun sebelum itu kami ada pantun, dimohon para hadirin untuk membantu cakapnya, boleh? Boleh, baik. Belum Mas. Baik. Jalan-jalan bersama Fani. Di pertengahan jalan tertusuk duri. Kami MC hari ini, maka perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Boleh tepuk tangan dong, pantunnya juga disiapkan dari malam ya. Baik, perkenalkan nama saya Mirnawati. Saya Ari Omo akan memandu seluruh rangkaian acara seminar dan peluncuran buku 2045 Hz, Frekuensi Masa Depan Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rekan-rekan semua, hari ini kita berkumpul untuk merayakan lahirnya sebuah karya gagasan yang mengajak kita membayangkan masa depan Indonesia. Sebuah refleksi tentang arah perjalanan bangsa menuju 2045. Sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para sponsor dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dari Agung Sedayu Group, Akusara Production, Vale Indonesia, PLN Nusantara Power, Telkom Infra, dan Telkom Akses, serta kolaborasi dari Universitas Cuit, Peerpress, KPG, dan Simpul Group yang memungkinkan acara ini hadir untuk kita semua. Boleh tepuk tangan untuk semua yang mensupport acara ini bisa berjalan sampai detik ini dan terima kasih atas dukungan juga kolaborasinya. Baik, untuk memulai rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh para Madinah Choir. Hadirin dipersilahkan berdiri. Marilah
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati hadirin sekalian, kita baru saja memulai rangkaian acara peluncuran buku 2045 Hz. Sebuah momentum yang mempertemukan para pemikir, praktisi dan anak muda untuk berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan tadi mungkin kami menyapa khusus Bapak Dirgayuza Setiawan ya, sebagai asisten khusus Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah hadir dan juga para penggagas tamu undangan yang semuanya sudah di ruangan ini. Silakan Mbak Mirna. Baik, hadirin sekalian, sebuah buku tidak hanya lahir dari gagasan penulis, tetapi juga dari kerja panjang para penerbit yang memastikan gagasan itu dapat sampai ke tangan para pembaca dengan tepat dan juga bermakna. Dalam peluncuran buku 2045 Hz ini, kita beruntung karena proses kreatifnya dan penerbitannya didukung oleh salah satu penerbit yang konsisten menghadirkan karya-karya yang relevan bagi publik Indonesia. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mas David Irianto dari Peer Press. Kepada Mas David, dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Perkenalkan, nama saya David Irianto, saya adalah salah satu pendiri dari Peer Press yang pada kesempatan hari ini, siang hari ini, bersama Kepustakaan Populer Gramedia membersamai penulis kita penulis terbaru kami Mas Fad Padevi yang akan meluncurkan buku 2045 Hz, Frekuensi Masa Depan Indonesia. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada Bapak Wakil Rektor Pak Hari dan juga Pak Aan dan rekan-rekan di Parabandina sudah menyediakan tempat yang begitu luar biasa hari ini. Saya sendiri sebenarnya sudah mengenal Mas Fad cukup lama, waktu itu sejak 2018 kalau nggak salah kita berkolaborasi di sebuah acara konferensi Islam kontemporer di UIN waktu itu, Syarif Hidayatullah waktu itu. Dan juga beberapa kali sebenarnya mengundang Mas Fad juga di acara yang saya urus gitu ya, di Idea Fest yang terbaru mungkin tahun ini. Dan karena memang sebagai sosok anak muda yang terus-menerus bersemangat, selain juga cerdas dan selalu nggak pernah gagal sebenarnya untuk memberikan vibrasi positif dalam segala keadaan. Jadi kalau yang beruntung pernah ngobrol sama Mas Fad pasti kerasa tuh aura positifnya gitu ya, rasanya adem gitu kalau ngobrol sama Mas Fad. Nah, sejalan dengan semangat tersebut gitu ya, Peer Press sendiri berdiri sebagai penerbitan buku untuk generasi masa depan. Kalau dilihat di buku-buku yang kami terbitkan dari karya-karya penulis yang kami bawa gitu ya, biasanya selalu ditujukan memang for the next generation. Jadi buku-buku yang sebenarnya saya sendiri berharap ada diterbitkan waktu saya umurnya masih 20-an gitu ya, sekarang udah lewat jauh gitu. Pengennya gitu. Jadi teman-teman yang masih muda wajib banget sebenarnya membaca buku seperti bukunya Mas Fad yang terbit hari ini. Yang akan terbit bersama dengan Kepustakaan Populer Gramedia. Saya ingin berterima kasih kepada Mas Fad sudah mempercayai Peer Press dan juga Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG untuk berkolaborasi. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menulis, karena kami memahami menulis itu bukan proses yang mudah gitu ya, dan proses yang seringkali butuh vulnerabilitas juga gitu. Dan terima kasih sudah menyediakan waktu dan menyediakan energi, menuliskan buku yang membawa semangat vibrasi positif di tengah-tengah kondisi Indonesia seperti saat sekarang ini. Semoga selepas membaca buku ini, kita semua bisa merasakan dan kemudian juga bukan cuma merasakan, menyebarkan getaran positif tersebut ke sekitar kita, menyambut Indonesia Emas 2045. Akhir kata saya ucapkan selamat juga kepada Mas Fad Padevi atas terbitnya buku 2045 Hz, Frekuensi Masa Depan Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong untuk Mas David. Mas David kami persilakan tetap di panggung dulu, Mas David ya. Hadirin sekalian, kini tiba pada momen penting dalam rangkaian acara siang ini, sebuah momen yang menandai lahirnya sebuah karya yang diharapkan dapat membuka ruang dialog lebih luas tentang masa depan Indonesia. Inilah saatnya kita bersama-sama menyaksikan peluncuran resmi buku 2045 Hz, Frekuensi Masa Depan Indonesia. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung penulis Kang Fad Padevi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Dan kami persilakan secara simbolis juga perwakilan dari KPG untuk bisa hadir ke atas panggung. Kita akan menyerahkan secara simbolis sekaligus foto bersama ya. Dengan Pak Fad Padevi, Kang Fad Padevi, Mas Fad Padevi, ini banyak banget yang nyebutnya Kang ya. Tapi sepertinya Kang Fad Padevi ini yang populer ya untuk kita panggil ya. Silakan Mas David boleh menyerahkan, didampingi juga dari KPG dan kita abadikan momen
peluncuran resmi buku 2045 Hz Frekuensi Masa Depan Indonesia. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk kita semua. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, kami juga mengundang pimpinan kampus, Bapak-Bapak manajemen pimpinan kampus, dan juga para pembahas yang sudah ada di depan untuk sama-sama difoto bersama dengan Mas David, Pak Fat, Pak Depi, dan juga dari KPG. Silakan para penggagas boleh bersama-sama maju ke depan. Kita akan abadikan momen ini. Sebelum nanti di akhir kita akan foto dengan seluruh audiens yang hadir ya. Silakan Bapak Ibu. Harapannya 2045 Hz ini jadi energi untuk membawa Indonesia bisa lebih powerful, lebih berdaya. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi? 3, 2, 1. Baik. Dan foto terakhir dengan audiens boleh posisinya agak berubah ini kepada seluruh penggagas. Berdirinya di sini nih Pak Fadil, Pak Depi, Pak Dirga, Mbak Serly, Mas Ali boleh di sini ya. Dan audiens yang lain juga boleh berdiri semua. Boleh berdiri semua Bapak Ibu ya. Yang di depan boleh agak sedikit rendah dikit ya. Supaya, dan kameramen tolong agak tinggi nih ya. Ngambilnya agak tinggi supaya wajah-wajah audiensnya kelihatan semua ya. Gaya pertama senyum manis biasa dulu, ini gaya pertama. Oke, senyum manis biasa. Pastikan kameranya agak tinggi, yang depan, yang belakang jinjit boleh dikit ya. Oke. Nah sekarang boleh tangannya dikepalkan, gaya kedua semangat semuanya menuju 2045 ya. Minimal 2026 dulu makin sukses ya. Dan terakhir gaya bebas, 1, 2, 3 gaya bebas. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pada manajemen kampus juga penggagas yang sudah hadir, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, izinkan kami untuk berdoa terlebih dahulu ya, di mana doa kali ini akan dipandu oleh Muhammad Syalki, Ketua DKM Paramadina. Kepada Muhammad Syalki dengan ini kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Hari Tayeh Ahsan Epkom, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina. Yang saya hormati Bapak Fahdevi, penulis buku 2045 Hz. Yang saya hormati Bapak Dr. Aan Rukmana, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Paramadina. Dan yang saya hormati para tamu undangan lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mari bersama-sama kita pada siang hari ini menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan keberkahan. Izinkanlah saya juga memimpin doa secara agama Islam. Bagi yang beragama non-muslim dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan seminar dan peluncuran buku 2045 Hz Frekuensi Masa Depan Indonesia. Kami memohon kepadamu untuk memberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan atas setiap langkah yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah acara ini sarana yang membawa manfaat, memperkuat silaturahmi, menambah wawasan, serta menumbuhkan kebaikan di antara kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan, dan bukalah pintu-pintu hikmah serta ilmu-Mu bagi kami semua.
Ya Allah, tanamkan keikhlasan dalam hati kami, agar apa yang kami lakukan menjadi amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi seluruh tamu, peserta, panitia, serta pihak-pihak yang terlibat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan tutuplah acara ini nanti dengan keberhasilan serta manfaat yang berkelanjutan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Syalki atas doanya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama persembahan yang akan ditampilkan oleh para Madinah Choir. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk para Madinah Choir. Ya. Baik, mari kita sambut pada para Madinah Choir, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, setelah rangkaian pembukaan yang penuh energi dan apresiasi tadi, kini kita memasuki sesi selanjutnya dan sesi utama juga dalam peluncuran ini. Buku 2045 Hz Frekuensi Masa Depan Indonesia bukan hanya kumpulan tulisan. Ia adalah sebuah frekuensi, sebuah getaran gagasan yang mencoba menangkap arah, kecemasan, dan harapan kita tentang Indonesia yang sedang bergerak menuju 1 abad kemerdekaan. Dan tidak ada orang yang lebih tepat untuk mengajak kita menyelami frekuensi ini selain sosok yang menulisnya. Ia merupakan seorang penulis, pemikir, sekaligus penggerak ruang dialog publik yang sejak lama mengajak kita menatap masa depan dengan lebih jernih. Ia juga berperan sebagai konsultan komunikasi dan kepemimpinan dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang kepemudaan, media, dan komunikasi strategis.
Pengalamannya sebagai tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia 2017-2019, CEO inilah.com 2001-2025, serta pendamping kepala daerah, tokoh nasional dan partai politik membentuk perspektifnya dalam membaca arah kepemimpinan dan masa depan kebangsaan. Lulusan Master of International Relations Monash University ini juga aktif di berbagai forum kepemimpinan global. Dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Telkom Akses Telkom Indonesia Group. Sembari menempuh pendidikan doktor administrasi publik yang memperkuat refleksi dan gagasannya tentang resonansi kepemimpinan menuju Indonesia 2045. Dan melalui karya-karyanya ia mengingatkan bahwa membayangkan Indonesia tidak cukup dengan data dan tren, tetapi juga dengan imajinasi, keberanian, dan empati. Kita akan panggil Kang Fuad Padepi untuk menyampaikan sebuah pengantar gagasan tentang 2045 Hz, frekuensi masa depan Indonesia. Bapak Ibu beri tepuk tangan untuk Kang Fuad Padepi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya terharu dan juga bahagia tentu saja karena forum ini merupakan pertemuan para sahabat sebetulnya. Jadi banyak yang datang kemudian juga mendukung acara ini adalah orang-orang yang selama ini berjuang bersama gitu ya, di ruang yang tidak selalu riuh gitu, tidak selalu di bawah sorot kamera atau di depan sorot kamera dan di bawah sorot lampu, tapi saya selalu percaya bahwa kita semua perlu terus-menerus menyuarakan dan terus-menerus menciptakan getar yang saya ceritakan di buku ini, di buku 2045 Hz Frekuensi Masa Depan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, tadi kita mendengarkan lagu Indonesia Pusaka. Setiap kali saya mendengarkan lagu itu ada banyak imajinasi yang muncul, ada banyak pilihan imajinasi. Kita bisa membayangkan masa lalu, kita bisa membayangkan Indonesia hari ini dengan berbagai dinamikanya, tapi juga kita diberi pilihan untuk membayangkan masa depan. Nah, di antara pilihan itu saya memilih untuk membayangkan masa depan. Akan seperti apa Indonesia yang kita cintai ini nanti 20 tahun lagi, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, sesuai dengan usianya karena Republik ini berdiri tahun 1945. Jadi 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Ada banyak pilihan emosi juga yang tersedia di hadapan kita. Kita bisa melihatnya dengan romantis, kita melihat sejarah masa lalu, kita melihat banyak hal-hal hebat di belakang yang sudah pernah kita capai. Kita juga bisa bersikap melankolis, kita bisa bersikap pesimistis, melihat apa yang terjadi, tapi ada satu pilihan juga yang tersedia yaitu kita bersikap optimistis. Dan saya memilih untuk selalu berada di pihak yang optimistis itu. Kadang-kadang dianggap halu, kadang-kadang dianggap terlalu abstrak, terlalu mengawang-awang, terlalu berbicara masa depan, tapi itu adalah pilihan sikap yang akan membuat kita berubah. Saya membayangkan 2045 Hz, kenapa namanya 2045 Hz? Dia adalah gelombang, bukan hanya destinasi. Karena destinasi itu kalau 2045 sebagai angka tahun, pasti akan kita jelang, pasti akan sampai. Tapi apakah kita punya frekuensi yang sama? Apakah kita berada di gelombang yang sama? Dan saya kira saya sedang memperjuangkan untuk mengajak sebanyak mungkin orang, termasuk kita semua yang ada di ruangan ini, untuk bersama-sama menyetel frekuensinya, menyetel gelombangnya agar semua orang berada di gelombang itu dan kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Saya memakai banyak analogi di buku ini, diantaranya adalah kita dulu belajar teori resonansi. Kalau kita memukul garpu tala di satu tempat, maka garpu tala di tempat yang lain akan ikut bergetar selama frekuensinya sama. Tapi kalau frekuensinya berbeda, sekeras apapun kita memukul garpu tala itu, maka garpu tala di tempat lain tidak akan bergetar. Kita punya belasan ribu pulau di Indonesia. Apakah belasan ribu pulau itu bergetar di dalam frekuensi yang sama? Ada lebih dari 280 juta orang Indonesia dengan pengalaman diri dan pengalaman batinnya masing-masing, apakah setiap individu itu bergetar di frekuensi yang sama? Itu yang menjadi pertanyaan besar dari buku ini. Bapak Ibu sekalian, saya menganalogikan sebuah instalasi lampu.
Kalau kita bicara gelombang, kalau kita bicara getaran, kalau kita bicara frekuensi, maka hal yang saya bayangkan adalah suatu hari kita bisa menyalakan optimisme tentang Indonesia itu, menyalakan masa depan bangsa ini menjadi obor atau menjadi mercusuarnya dunia kalau instalasinya nyambung, kalau kabelnya nyambung, arusnya mengalir, tidak terganggu juga arusnya, dan juga bisa diatur saklarnya oleh orang-orang yang terpercaya. Saya membayangkan optimisme atau nyala Indonesia itu sebagai resonansi bangsa. Saya sebutnya di buku ini resonansi bangsa. Kita harus bersama-sama mengupayakan itu. Kalau resonansi bangsanya ada, maka nyalanya ada. Nah, untuk membuat nyala itu ada, kita butuh kabelnya. Kabel itu saya sebut sebagai narasi kolektif. Kita butuh narasi kolektif karena hari ini setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Punya percakapannya, punya konten, punya banyak hal yang sudah disediakan atau dibuat oleh anak-anak bangsa. Tapi selama dia tidak berada di dalam frekuensi yang sama, maka dia tidak menjadi narasi kolektif. Jadi kita butuh kabel yang saya sebut sebagai N, narasi kolektif. Kabel itu baru berfungsi kalau ada arus listriknya. Arus listrik itu saya bayangkan sebagai I, imajinasi masa depan. Indonesia hari ini ibarat sebuah kapal besar dengan segala hal yang hebat di dalamnya. Kapal ini besar, canggih, diisi oleh para kru yang luar biasa, dengan kapasitas, intelektualitas, kapabilitas yang luar biasa di dalamnya. Didukung teknologi canggih yang bisa membaca arus laut, ada AI yang bisa memprediksi data dengan data-data yang canggih, terkoneksi juga dengan satelit secara real time. Tapi ada satu masalah yang dimiliki oleh kapal besar ini, yaitu tidak ada satu titik koordinat yang disepakati bersama oleh kapal ini mau kemana. Sehingga kita butuh titik koordinat itu. Kita butuh cara membayangkan bangsa ini ke depan, cara melihat Indonesia ke depan, itu yang saya sebut sebagai I, imajinasi masa depan. Tapi arus dan kabel ini harus juga dikelola, harus juga diatur. Butuh saklarnya supaya nyala, supaya kabelnya nyala, supaya lampunya menyala. Nah, saklar ini harus diatur oleh mereka yang punya integritas. Saya sebutnya tata kelola berintegritas. Kita butuh good governance. Tanpa itu, maka arus listriknya bisa nggak ngalir, kabelnya bisa berantakan. Tapi jangan lupa juga arus listrik itu punya penghambatnya, punya pengganggunya. Namanya disparitas kesadaran. Itu juga harus kita kelola. Jadi orang banyak berbicara tentang disparitas ekonomi, orang bicara tentang disparitas sosial, tapi saya di sini di buku ini berbicara tentang disparitas kesadaran. Bahwa yang lebih berbahaya daripada disparitas ekonomi adalah adanya kesadaran yang berbeda-beda di antara satu individu dengan individu yang lainnya. Itu yang berada di bawah permukaan, mungkin tidak terlihat, mungkin sulit dibaca dengan data, tidak bisa dipresentasikan begitu saja, tidak bisa diukur oleh angka-angka, tapi sebetulnya banyak hal di sekeliling kita ini ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat diantaranya oleh disparitas kesadaran itu. Nah, di buku ini saya memperkenalkan rumus ini, saya sebut sebagai energi peradaban. Indonesia harus punya energi peradabannya agar dia bisa melompat mencapai hal-hal yang baik, hal-hal yang besar di masa depan itu. Syaratnya untuk memperoleh energi peradaban adalah kita harus punya N, narasi kolektif, kita harus punya I, imajinasi masa depan, dan kita juga harus punya tata kelola yang berintegritas. Karena tanpa tiga itu, Indonesia nggak akan kemana-mana. Tapi juga sekaligus ada faktor penurunnya, yaitu disparitas kesadaran yang harus kita kelola. Orang yang berbeda dengan kita tidak perlu dimusuhi, orang yang punya imajinasi yang berbeda tidak perlu dimusuhi, yang perlu dilakukan adalah disetel frekuensinya secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup sesi ini dengan sebuah penggalan puisi yang saya suka dari penyair dan juga budayawan M. Hainun Najib namanya. Dia satu kali menulis puisi judulnya Besi dan Gelombang. Kebanyakan dari kita itu besi, jadi gampang dipatahkan. Kamu sih batu katanya, jadi gampang dipecah. Harusnya lentur, pegas, meskipun masih bisa dibakar. Maka menjelmalah air. Air tak bisa dipukul, air tak bisa dilukai. Kalau air dibendung,
jadilah udara. Kalau udara dijaring, jadilah gelombang. Gelombang menelusup kemana saja menjadi cahaya. Cahaya menerangi kegelapan. Saya memilih untuk berada di sisi itu, berada di sisi cahaya, berada di sisi di mana kita bisa membangun optimisme bersama dan menyetel bersama-sama frekuensi masa depan Indonesia. Selamat datang di 2045 Hertz. Mari kita bersama-sama menyetel masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fat atas penyampaiannya, luar biasa ya. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Fat, Pak Depi. Baik para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama akan ada pembacaan puisi yang akan ditampilkan oleh saudara Afik Naufal dengan judul Sajak 2045 Hertz yang akan dibawakan oleh Afik Naufal. Mari kita sambut tepuk tangan yang paling meriah untuk Afik Naufal. Selamat pagi para pendengar di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Pusat Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1930, 45 dan 50 meter, membawakan siaran untuk menemani Anda hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Sampai jumpa besok pagi pada saluran yang sama Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Temukan aku di mana-mana. Memercikan tubuh dan mimpimu paling gas di perut bumi. Kau tahu, tren di FYP-ku dan di FYP-mu berbeda-beda cepat sekali. Bubble-mu dan bubble-ku tertiup dari angin ingatan yang tidak konsisten. Percikan-percikannya dikuyup algoritma yang kuyup dan dingin. Penuh kepalsuan, mematikan hari esok. Maka temukan aku yang asli dari 1000 bayangan itu, seperti Naruto. Yang memantapkan kedipan terakhir sebelum kata Soekarno tentang marhain mengoyak langit biru. Temukan aku yang tak pernah hilang dan jauh darimu. Yang seluruhnya ada di masa depan. Temukan aku menerbangkan layang-layang Garuda di tangan anak kecil. Yang menghubungkan pada tubuh dan ingatan mimpi. Temukan aku di hadapan cermin. Ketika kau selfie dengan narsis. Dan tanpa kau buat-buat dan kau siapkan untuk jadi bahan kontenmu. Setelah memakai kosmetik stem di podcast-podcast. Kau dengar gesekan biola Supratman yang menyusuri partitur zaman. Kau dengar pidato Agus Salim yang menggunakan bahasa Melayu di Volkskrant. Kau dengar frekuensi 1957 ketika deklarasi Juanda memberi kita seluruh samudera. Aku ada di situ mentara. Ketika kau benci ide Mars, ketika kau termakan promo yang kau beli dari barang-barang tidak berguna, ketika kau mulai ikut-ikutan main pedal, ketika kau cari game simple karena bosan scroll sosmedmu dan membunuh seluruh waktu, ketika kau bingung untuk apa semua ini, ketika kau sulit membedakan mana AI, mana asli ini,
ketika kau tidak banyak percaya apa-apa lagi tentang 2045. Temukan aku. Kita setel ulang frekuensinya, algoritmanya, gelombangnya, sparksnya. Sebab mustahil mimpi tanpa menulis ulang diri kita yang asli. Sebab mustahil mimpi tanpa menyetel ulang frekuensi imajinasi. Sekian. Terima kasih kepada Mas Afik Noval. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi yang mengajak kita melihat lebih dalam gagasan-gagasan frekuensi masa depan Indonesia. Melalui sesi ini kita akan melihat bagaimana gagasan untuk Indonesia masa depan dari berbagai sudut pandang di seri gagasan 2045 Hz. Dan sekarang kita akan memasuki seri gagasan tersebut. Izinkan saya akan memanggil para pembahas satu persatu ke panggung. Yang pertama, Bapak Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Beliau hadir membawa perspektif strategis dari Pusat Kebijakan Negara, merupakan lulusan Bachelor of Arts dari University of Melbourne dan meraih gelar Master of Science dari University of Oxford, Inggris. Sebelum dipercaya sebagai Asisten Khusus Presiden, ia memiliki rekam jejak panjang di sektor profesional global termasuk McKinsey & Company. Refleksinya akan menyoroti bagaimana narasi kebangsaan dan imajinasi kolektif dikelola melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Dirgayuza Setiawan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di panggung ini merasa kayak lagi di debat capres karena ada counternya. Bapak Ibu semua, pertama saya merasa terhormat, terima kasih sama Kang Fat yang udah mengundang saya ke acara pada siang hari ini. Saya udah baca bukunya, bahkan saya udah mulai menyebarkan beberapa halaman yang saya temukan di situ sangat inspiratif. Bapak Ibu, seperti Kang Fat udah sampaikan, kita bangsa Indonesia itu adalah sebuah imagined community. Benedict Anderson menyimpulkan itu. Kita tidak menjadi satu bangsa kalau kita tidak memiliki satu imajinasi yang sama. Bahwa Indonesia itu harusnya ada dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita bisa aja jadi banyak bangsa, tapi kita memilih untuk menjadi satu. Ini sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazim. Banyak bangsa di luar Indonesia yang terbelah bukan hanya karena geografi, tapi juga karena suku, karena budaya, karena bahasa, dan seringkali karena agama. Kita enggak. Kita satu walaupun kita berbeda. Itulah kenapa frekuensi yang disetel oleh pendiri bangsa kita ada di setiap logo bangsa kita, yaitu Garuda Pancasila. Di situ ada slogannya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu. Itu satu imajinasi atau satu frekuensi yang kita sudah setel dari tahun 1945. Berbeda artinya kita punya cita-cita yang beda-beda. Latar belakang kita juga beda-beda. Finish and start point kita juga beda-beda, tapi kita tetap satu bangsa. Nah, bagaimana narasi kita ke depan? Saya percaya Bhinneka Tunggal Ika itu akan terus menjadi narasi tunggal bangsa Indonesia. Itulah yang menjadikan Indonesia, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Sumatera, tapi Indonesia adalah karena kita percaya pada Bhinneka Tunggal Ika. Mas Fat dengan tepat menyampaikan bahwa dalam setiap
tantangan imajinasi ini selalu ada yang disebutkan disparitas keadaan. Nah, ini sesuatu yang harus kita hadapi dan seringkali disuarakan oleh orang luar karena tidak ingin Indonesia satu, tidak ingin Indonesia tetap seperti sekarang, tapi juga kadang disuarakan oleh orang kita sendiri. Mungkin karena desperasi, mungkin karena punya cita-cita yang berbeda, dan seperti yang Fat sampaikan kita harus hadapi. Karena saya yakin bentuk negara kesatuan yang sudah kita sepakati tahun 45, kalau kita konsekuen dengan narasi besar yang ditulis oleh para pendiri kita, pendiri bangsa kita, yaitu kita bernegara untuk 4 tujuan. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kalau kita konsekuen dengan itu, maka kita akan utuh sebagai satu bangsa. Jadi kembali saya tinggal punya 52 detik. Bhinneka Tunggal Ika adalah narasi kita. Tujuan kita 4, melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kalau kita bisa konsekuen seperti itu, dan Bapak Presiden kita sekarang dalam setiap acara publik selalu mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, ke pembukaan. Karena itulah imajinasi besar kita, itulah narasi besar kita yang sudah dirancang oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Marilah kita sama-sama menyiarkan imajinasi itu agar kita terus berada satu frekuensi yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirga atas penyampaian gagasannya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian gagasan yang kedua oleh Mas Ali Afandi. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit biografi beliau. Baik, Mas Ali Afandi selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dari Kota Surabaya, di mana mewakili sektor real dan dunia usaha. Ali Afandi adalah sosok pengusaha yang tumbuh dengan nilai kepemimpinan yang kuat. Sebagai Ketua Kamar Dagang Industri atau Kadin Surabaya, ia memiliki pengalaman panjang dalam organisasi, termasuk di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Refleksinya akan menautkan kewirausahaan dengan peran sosial, membuktikan bahwa integritas dan imajinasi dapat menciptakan dampak bagi masyarakat luas. Mari kita sambut Mas Ali Afandi. Kepada Mas Ali Afandi dipersilahkan. Ini kita dilatih untuk jadi debat capres, benar kata Mas Yuza ini. Kita dikerjain 5 menit harus bisa menyampaikan gagasan mengenai 2045 Hz. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pertanyaan. Ketika semua pembangunan merasa berjalan, tapi value dan rasa memiliki kita pudar, apakah memang kita benar-benar mencapai visi dan imajinasi founding fathers kita pada tahun 2045 nanti? 100 tahun ketika pertama kali diproklamirkan oleh Pak Karno. Saya memulai dengan pertanyaan ini karena buku 2045 Hz ketika saya pertama kali diajak Mas Fat, saya merasa tergetar dan kita sebagai bangsa tidak boleh hanya menampilkan pencapaian-pencapaian secara fakta maupun data saja, tetapi juga harus menampilkan rasa untuk meningkatkan kesadaran kualitas kolektif kita. Dan 2045 Hz itu ditampilkan pada buku ini tidak hanya sebagai metafora frekuensi, tapi bagaimana resonansi kita sebagai anak-anak muda itu bisa selaras. Sehingga frekuensi ini kita memaknai bagaimana kemajuan, kekuasaan dan keberhasilan sebagai sebuah bangsa itu terasa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga mengutip beberapa hal di buku ini, kita juga bisa memiliki energi yang besar. Kebijakan, teknologi, modal, dan mungkin talenta. Tapi kalau semuanya ini tidak berjalan secara selaras, berjalan pada gelombang yang berbeda-beda, maka yang tercipta bukan kemajuan, tetapi merupakan kebisingan yang terorganisir. Dan buku ini mengingatkan tantangan terbesar bangsa Indonesia, bagaimana kita bisa menyelaraskan
rasa dan mengurangi disparitas dari kesadaran. Jadi semakin kecil disparitas kesadaran, itu akan pembaginya semakin kecil dan itu akan meningkatkan energi positif yang disebarkan oleh Mas Fat. Rekan-rekan sekalian, sebagai pelaku wirausaha, seorang entrepreneur dari daerah kota Surabaya, suatu kehormatan bagi saya diajak oleh Mas Fat bisa bergabung. Saya kenal nama-nama lama, di sini ada Kang Aan, Mas Yuza, saya salah satu pembaca bukunya dulu, agak gaptek, dibantu oleh Mas Yuza melalui buku MacBook-nya. Dan saya melihat buku ini sangat relevan dengan dunia ekonomi dan khususnya menyelaraskan frekuensi untuk pengusaha-pengusaha, muda maupun pengusaha yang profesional. Mas Fat, sebelum saya ke sini sebenarnya saya jadi PIC di BRIN untuk mengawal Mas Menko AHY, tetapi beliau menyampaikan salam hormat ke penulis. Saya diizinkan untuk menghadiri launching buku ini dan beliau menerima langsung kemarin, saya langsung lapor ke Mas Fat dan di situ beliau juga menemukan hal-hal menarik. Tadi saya juga chat-chatan, nanti saya sampaikan ke Mas Fat. Ketika kita melihat Indonesia di masa depan 2045, kita harus merasakan bagaimana kita tidak lagi mengekstraksi dari hasil bumi. Seperti di buku itu disampaikan, kita sudah harus bergeser dari kekuatan sumber daya, kekuatan inovasi dan imajinasi. Bayangkan ketika sumber daya alam kita habis, apa yang akan menjadi kekuatan bangsa kita? Dan tentunya, we believe in human resource. Kita ada bonus demografi dan buku ini merupakan salah satu instrumen untuk menyamakan bagaimana anak-anak muda, khususnya nanti yang di tahun 2045 akan memimpin bangsa ini, memiliki frekuensi yang sama. Dan inilah fungsi dari buku ini sebagai imajinasi tujuan, kesepakatan bagaimana bangsa ini akan menuju di tahun 2045. Rekan-rekan sekalian, ada tantangan terbesar di masa depan, khususnya di bidang ekonomi. Kita melihat geopolitik saat ini sudah tidak menentu, semua menjadi G0, tidak ada lagi kelompok-kelompok komunal, entah itu ASEAN, entah itu blok G7 dan lain sebagainya, semua memikirkan negaranya sendiri. Dan rekan-rekan sekalian, mari dengan kita membaca buku ini bersama-sama, kita ambil mengekstraksi inti dari kesadaran bersama untuk bisa menyelaraskan. Baik itu tidak hanya secara ekonomi, tapi bergerak di bidang budaya, di bidang governance, di bidang seni, apapun pekerjaan rekan-rekan sekalian, akademisi, itu harus duduk bersama. Saya masih ingat ketika Mas Fat menyampaikan bagaimana kolaborasi Michael Foucault, entrepreneur, lalu ada akademisi, dan ada aktivis. Itu jika kita bisa bersama-sama menggerakkan, itu akan menjadi resonansi yang luar biasa. Teman-teman, sekali lagi saya terima kasih Mas Fat untuk bisa menghadirkan buku ini. Teman-teman sekalian, nanti kita lihat di tahun 2045. Buku ini akan menjadi salah satu memento dan hari ini akan menjadi salah satu sejarah yang hadir di sini pada saat nanti di masa depan kita pernah hadir di Paramadina untuk menyetel ulang frekuensi di tahun 2045. Terima kasih Mas Fat atas undangannya, Mas Yuza, Kang Aan. Semoga kita bisa menyetel frekuensi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Ali Afandi, Ketua Kadin Surabaya. Terima kasih Mas Ali. Baik, Bapak Ibu selanjutnya di penggagas berikutnya, beliau merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan peraih gelar Master of Social Impact dari Swinburne University of Technology Australia. Sebagai aktivis dan kreator konten yang berpengaruh, beliau sering mengupas bagaimana anak muda hari ini membangun narasi, imajinasi sosial, dan etika kepemimpinan di tengah tantangan zaman now. Ya, untuk itu kita beri tepuk tangan untuk Mbak Shirley Anavita. Cek 1, 2, sepertinya dipegang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu teman-teman semua. Izinkan di awal saya menyampaikan selamat kepada Kang Fat atas bukunya. Dan kepada, saya harus jujur menyampaikan ini adalah bertemunya senior-senior Shirley. 2014 Shirley pernah menjadi, yang dipimpin oleh Mas Yuza di DPP Gerindra, Mas Yuza, Kang Aan, dosen, sampai sekarang masih menjadi mentor, Pak Ali.
Dan boleh jadi di sini ada seluruh civitas akademik yang atas kekurangan Sherly nggak bisa disebutkan satu persatu. Jujur teman-teman dan Bapak Ibu semua menyelesaikan buku Kang Fat ini sepertinya sekali duduk Kang Fat. Boleh jadi karena kita berada di frekuensi yang sama, boleh jadi. Atau sebetulnya dots-dotsnya sudah ada dalam pikiran dan hati kita yang kata Buya Hamka adalah dua potensi yang tidak diberikan pada makhluk hidup lain, hanya diberikan pada manusia. Pertama adalah leher ke atas, mindset. Yang kedua adalah hati untuk berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Dari situ akhirnya Sherly cara coret apa yang Sherly pikirkan tentang 2045. Karena waktu yang terbatas, izinkan Sherly langsung membacakan apa yang difikirkan tentang frekuensi di tahun 2045. Indonesia 2045 adalah Indonesia yang anak muda kotanya sudah tidak lagi menganggap miring dan membeda-bedakan mereka yang berasal dari desa. Dan orang yang dari desa bisa memandang ke depan dengan penuh rasa percaya diri. Tidak lagi minder karena tidak berasal dan tidak dilahirkan di kota. Kondisi di mana suku, budaya, boleh jadi bahasa, bahkan agama bukan lagi menjadi pembeda, melainkan perekat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Indonesia 2045 adalah Indonesia di mana rakyat pemilik gelar S1, S2, atau bahkan S3 tidak merasa terlalu kotor tangannya untuk ikut terjun bekerja sama mewujudkan cita-cita bernegara. Dan yang tidak lagi menganggap terlalu tinggi derajat diri, serta tidak lagi menganggap terlalu kotor untuk membereskan bersama problem-problem bangsa. Indonesia 2045 adalah Indonesia di mana keadilan dan kemakmuran harus sudah bisa diwujudkan menjadi nyata. Dengan penuh percaya diri dan yang tinggi sebagai sebuah bangsa dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan segenap kekayaan serta sumber daya alam yang ada di negeri tercinta. Terakhir, Indonesia 2045 adalah Indonesia di mana setiap orang bisa benar-benar terjamin kebebasan dan persamaan di hadapan hukum. Tanpa ada pengecualian, tanpa ada tebang pilih perlakuan. Karena usia 100 tahun, 20 tahun dari hari ini sebagai sebuah bangsa sudah lebih dari cukup bagi kita semua sebagai negara untuk bisa mewujudkan dan menunjukkan kepada dunia siapa kita berdasarkan identitas serta harga diri plus kemaksimalan dari bangsanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sherly atas penyampaian gagasannya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama tayangan video oleh Mbak Nadia Habibi selaku Direktur Eksekutif Yayasan Habibie dan Ainun. Mbak Nadia Habibi mendedikasikan dirinya untuk berkelanjutan visi besar bangsa sebagai cucu dari Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Ia kini memimpin Yayasan Habibie dan Ainun dengan fokus pada tantangan lintas generasi. Dalam forum ini, Mbak Nadia akan berangkat dari isu perubahan iklim dan berkelanjutan mendorong lahirnya imajinasi kebijakan yang berwawasan ekologis serta tata kelola yang bertanggung jawab untuk masa depan. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Indonesia 2045 sering kita bayangkan melalui angka, seperti pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan posisi kita di dunia. Tapi bagi saya ada pertanyaan yang lebih mendasar. Kualitas hidup seperti apa yang ingin kita wariskan ke generasi berikut kita? Keberlanjutan bukan hanya soal iklim, ia juga berbicara mengenai ketahanan. Apakah kota kita aman dari krisis iklim? Apakah desa-desa kita tetap hidup? Dan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar adil? Indonesia punya modal besar, alam, manusia, dan nilai gotong royong. Tantangannya adalah mengelolanya dengan bijak, bukan menghabiskannya. Disinilah buku 2045 harus terasa sangat relevan bagi saya. Buku ini memberi ruang refleksi tentang arah bangsa,
tentang dinamika perubahan zaman, dan juga tentang penyelarasan cara berpikir bersama agar kita bisa menjawab peluang ke depan. Buku ini mengingatkan bahwa masa depan tidak dibangun oleh satu disiplin saja, melainkan kemampuan kita untuk saling mendengar, saling bertumbuh bersama, dan saling berkolaborasi. Menuju 2045, saya berharap kita tidak hanya berfokus kepada Indonesia yang maju, tapi Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi. Karena masa depan bukan sesuatu yang menunggu kita, ia adalah sesuatu yang kita bentuk mulai dari hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, penggagas berikutnya adalah seorang aktivis muda dan co-founder Centennial Z. Sebuah inisiatif yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam isu kepemimpinan, kebangsaan, dan masa depan Indonesia. Melalui kerja-kerjanya, beliau merepresentasikan denyut generasi yang tidak hanya vokal tapi juga reflektif dalam membaca arah zaman. Kehadirannya dalam rangkaian 2045 Hz menjadi relevan karena ia berada di titik temu antara energi anak muda, kesadaran kolektif, dan pertanyaan besar tentang bagaimana frekuensi gagasan hari ini akan membentuk Indonesia menuju 2045. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Sultan Rifandi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia. WA yang masuk kepada saya adalah undangan, pas nyampe depan lift jadi pembicara ternyata. Yang kedua saya ucapkan kepada Bang Fat, selamat atas bukunya. Saya harus jujur mengatakan bahwa Bang Fat adalah salah satu senior yang selalu menciptakan rasa dalam setiap katanya. Yang selalu bukan hanya mentransfer knowledge saja, tapi juga betul-betul bisa menciptakan sebuah gelombang yang kita sebagai aktivis untuk terus selalu semangat untuk menciptakan seperti tadi, optimisme ke depannya. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bang Fat Pahdevi. 4 menit ingin saya sampaikan, saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya Indonesia Emas 2045 sebagai sebuah kebijakan dan di mana posisi penting sebuah kolaborasi untuk menciptakan situasi keemasan 2045. Teman-teman semuanya, Indonesia Emas 2045 mulai dikenal oleh banyak orang karena dia merupakan sebuah kebijakan publik yang berbentuk undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Rancangan Jangka Panjang Nasional. Sebuah visi sejak 2025 hingga 2045 yang menjadi kiblat kemana RPJMD mengarah, kemana Presiden RKP menjadi sebuah rujukan. Jadi Indonesia Emas adalah produk hukum, produk politik, produk kebijakan yang menjadi bangsa ini betul-betul menjadi negara maju ketika usia 100 tahun di 2045. Tapi sebagai sebuah kebijakan tidak ada hal yang sempurna. Pasti ada celah kritik di sana. Pasca reformasi kita menghadapi sebuah tantangan di mana politik perencanaan tidak semulus seperti politik perencanaan sebelum reformasi. Kita kenal adanya replita. Kita kenal pernah mencapai angka pertumbuhan ekonomi 8% bahkan ketika zaman Orde Baru. Tapi teman-teman bisa bayangkan, bahkan kita pernah punya sejarah ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi ada harga yang harus dibayar. Tentu saja Orde Baru di sana, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. Butuh pemerintah atau butuh hal-hal yang cukup tegas untuk bisa betul-betul membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tertib dalam perencanaan. Tantangannya apa hari ini? Kita menemui tantangan di mana politik perencanaan kita ya dihadapi dengan situasi gegap gempita gemuruh gelombang informasi sosial media yang begitu luar biasa dahsyat. Kita tetap harus menjunjung tinggi transparansi, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya sehingga pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah tidak bisa sendirian menjalankan sendiri visinya. Disitulah pentingnya kolaborasi. Dan bagaimana kemudian kita menciptakan kolaborasi tadi? Saya setuju, 100% setuju apa yang disampaikan oleh Bang Fat. Kita punya disparitas. Disparitas kesadaran, di samping disparitas ekonomi, dan semacamnya. Oleh karenanya, kita akan dan kita harus membersamai agenda-agenda untuk menuju situasi keemasan di 2045. Dan sebelum kita masuk ke 100 tahun Indonesia Merdeka,
Ini yang saya mau ingatkan. Kita pernah punya konferensi anak muda yang sangat besar di 1928. Dan di tahun 2028 kelak adalah usia 100 tahun Sumpah Pemuda bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke 2045, maka pastikan cerminan spion awal kita di 2028, di mana angka angkatan kerja muda kita, di mana posisi pertumbuhan ekonomi kita, di mana angka rata-rata lama sekolah anak-anak muda kita. Dan itu semua tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Kita harus membantunya, kita harus berkolaborasi, kita melakukan improvement. Dan agenda improvement tersebut, agenda kolaborasi tersebut tidak bisa diciptakan secara top down. Saya selalu percaya bahwa bangsa ini akan maju ketika basis-basis komunitasnya bergerak. Ketika tokoh-tokoh, ketika kiblat-kiblat energi yang dijadikan tumpuan oleh anak-anak muda, itu bisa betul-betul bertemu frekuensinya, transmisinya jalan, begitu kira-kira, dan kita betul-betul bisa menjadikan lampu bernyala itu bukan hanya di kota, tapi juga di daerah-daerah, di pelosok-pelosok desa, bahkan sekalipun lampu itu harus menyala di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh yang terkena bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya penggagas kita adalah Dr. Aan Rukmana, filsuf dan akademisi Paramadina. Beliau hadir untuk menjaga kejernihan nalar publik kita, menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universitas Paramadina, serta meraih gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta pengajar filsafat. Refleksinya akan mengajak kita menyelami kedalaman berpikir, membentuk kerangka logika yang kritis, dan menghalau reduksi kesadaran dalam membaca arah masa depan Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Aan Rukmana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai, Kang Fahad, Mas Yuza, Mbak Serli, ada Kang Ali Afandi. Ini kalau Kang Ali udah lama nggak ketemu ya, 12 tahun. Tapi karena frekuensi kita sama, alhamdulillah bisa ketemu di tempat ini lagi. Selamat datang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya singkat saja menyampaikan. Ibnu Khaldun, seorang filsuf, pernah mengatakan bahwa membangun bangsa itu kira-kira investasinya itu butuh 20 tahun. Karena lewat 20 tahun itulah maka akan ada bangsa yang baik setelah ada pendidikan selama 20 tahun. Jadi kalau pohon kelapa itu 5 tahun, tapi manusia dan bangsa itu 20 tahun. Saya nggak tahu Kang Fahad kenapa mengambilnya itu persis di tahun ini. Saya rasa barangkali ini tangkapan saya mungkin juga mengandaikan bahwa kalau ingin 2045 itu mencapai titik keemasannya, maka harus dimulai dari tahun ini. Makanya saya bilang, Kang kenapa nggak 2026? Jangan Kang, jadi 19 tahun katanya. Kayaknya ada alasan itu juga. Kemudian kita juga tahu dulu Sumpah Pemuda tahun 1928, saya yakin pada saat itu anak-anak muda ada juga yang pesimis. Tapi banyak juga yang mengatakan kita bisa merdeka. Meskipun secara prasyarat kemerdekaan rasanya belum mungkin kita itu bisa merdeka pada saat itu. Tahun 1928. Tetapi 17 tahun kemudian, tahun 1945 Indonesia akhirnya bisa merdeka. Itu artinya apa? Resonansi yang disetel tahun 1928 terwujud di tahun 1945. Nah saya hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa dengan adanya buku ini, kita sedang menyetel frekuensi yang sama untuk apa? Nah ini istilah itu, energi peradaban. Karena kalau bicara peradaban, imajinasinya itu memang harus diciptakan sama-sama. Saya ke Takengon, Mbak Serli, ketemu Ibu Nur Laila, dia seorang pengrajin kerawang gayo. Beliau kalau ditanya apakah punya imajinasi Indonesia, ya cuma satu, membatik itu. Hanya itu saja. Kemudian saya ke Sembalun di Lombok, ketemu juga dengan driver, Pak Habibie namanya. Ketika tanya imajinasi Indonesia ya cuma sederhana. Saya ingin kalau ada tamu ke sini, kalau butuh mobil hubungi saya. Hanya itu saja. Kemudian kalau kita juga ke Haruku di Maluku, ketemu misalnya ke Haruku Tengah, ada satu tradisi sasi namanya.
Kalau saya tanya apa imajinasi mereka cuma satu, gimana ikan-ikan itu banyak melipir ke pantai. Itu saja. Nah tetapi kalau imajinasi itu tidak diikat sama-sama lewat imajinasi masa depan, maka rasanya membangun Indonesia hanya membangun state buildingnya saja, tetapi kita tidak membangun nation buildingnya. Makanya mudah-mudahan lewat buku ini kita sama-sama optimis menatap masa depan. Dan saya yakin optimisme itulah yang harus kita punya sesulit apapun. Sebagai penutup, biar kelihatan para Madinahnya, Kang Fahad, bahwa di dalam Islam itu, ini katanya nih, kalaupun besok mau kiamat, kalau di tangan kita ada benih, tanamlah benih itu. Jangan kau bayangkan besok akan kiamat. Nah Indonesia itu insya Allah masih lama kiamatnya. Maka saat ini kita tanam benih sebanyak-banyaknya supaya Indonesia bisa maju. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Fahad selamat, kami dukung Kang Fahad gerakannya. Insya Allah setelah ini juga saya selaku Direktur Kemahasiswaan, kami di sini ada 5.000 mahasiswa, alumni juga alhamdulillah udah banyak di sini. Kita siap untuk mendukung gerakan bagaimana membangun optimisme Indonesia 2045. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Dr. Aan Rukmana. Bapak Ibu tepuk tangan dong untuk para penggagas-penggagas kita, luar biasa sekali ya. Berbagai macam background dengan harapan dan semuanya sudah menyampaikan apa yang diharapkan di Indonesia menuju 2045. Mudah-mudahan refleksi-refleksi ini memperkaya kita, cara kita melihat perjalanan Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembahas atas refleksi yang luar biasa dan sangat berharga. Karena kita tadi sudah mendengarkan banyak penggagas ya, pendapat-pendapat dari penggagas hari ini. Sekarang kita mau mengundang kembali Kang Faat untuk menyampaikan epilognya sebagai penutup hari ini. Boleh silakan kepada Kang Ahad. Tepuk tangan dong untuk Kang Faat Pak Depi, mic-nya di belakang. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita mendengarkan para pembahas atau para penanggap, kita bisa melihat wajah Indonesia 2045. Indonesia 100 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Bukan tanpa alasan sebetulnya ketika ditanya ini siapa yang harus membahas, kemudian dipilihlah nama-nama ini. Ada banyak orang-orang hebat, ada banyak anak-anak muda hebat, tapi saya yakin dari yang dipilih oleh kami di sini, tadi nama-nama yang membahas itu adalah para penggerak dan juga para penyetel frekuensi masa depan Indonesia. Tepuk tangan untuk para pembahas tadi. Ada Mas Dirgayuza Setiawan, hari ini ada di samping Presiden Republik Indonesia, anak muda yang cemerlang luar biasa dengan karir yang mentereng, tapi bisikannya bisa langsung mempengaruhi orang nomor 1 di Indonesia. Kemudian tadi kita dengar juga Mas Ali Afandi. Ini meskipun ini saya pilih karena dari timur Indonesia, dari Jawa Timur, karena punya karakter dan juga punya daya dobrak, daya dorong dan hati yang lembut gitu ya, seperti seorang sufi sebenarnya Mas Ali Afandi. Tapi juga inovasi-inovasinya luar biasa. Terus ada Sherly Anavita, kita sering lihat di berbagai macam media. Ini ada perempuan muda Indonesia yang saya kira akan menjadi penggerak juga dan mewarnai frekuensi masa depan Indonesia. Ada Nadia Habibi, tadi kita dengarkan sama-sama, mewarisi legacy yang sangat besar dari keluarganya, dan hari ini bergiat di isu lingkungan hidup, isu climate change dan lain sebagainya. Kemudian ada sahabat saya Dr. Aan Rukmana. Indonesia ini kekurangan filsuf yang bisa menggerakkan. Nah Kang Aan ini dengan berbagai inisiatifnya dan di rumahnya di Paramadina banyak membuat gebrakan-gebrakan luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman saya tadi. Di sesi penutup ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah datang. Sahabat-sahabat saya jauh-jauh datang ke Cipayung. Selamat datang di Universitas Paramadina. Jadi kita semua saya yakin punya optimisme, makanya mau mendengarkan berbagai penanggap dan juga pembahas tentang buku ini. Formatnya sengaja dipilih seperti tadi masing-masing 7 menit sebetulnya. Tapi panitia kayaknya ngehack jadi 5 menit gitu. Jadi kurang 2 menit gitu. Tapi alhamdulillah
waktunya efektif dan efisien. Biasanya bedah buku atau launching buku juga talk show gitu ya, yang bisa 2 jam sendiri ngobrolnya Pak Yuza. Jadi kalau kita menghindari itu, kita mau inti sarinya, kita mau inti gagasannya, dan saya kira tadi para pembahas sudah menyampaikan inti sari dari pikiran mereka yang cemerlang, visi mereka dan juga cara mereka melihat Indonesia ke depan. Hari ini bukan tentang saya, bukan tentang Fad Pahdepi, tapi tentang Indonesia 2045. Ini tentang kita semua, tentang Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di ruangan ini. Mari saya undang masuk ke frekuensi 2045 Hz, kita setel bareng-bareng agar bangsa ini bisa bergetar di frekuensi yang sama. Saya sebelum membacakan epilog, ada beberapa kalimat yang saya mau baca, 2-3 paragraf saja. Kalau mau dengar lebih banyak, bisa baca bukunya langsung nanti. Tapi saya bacakan 2-3 paragraf saja. Sebelum tutup, saya ingin mengucapkan spesial thank you, ucapan terima kasih spesial untuk beberapa orang. Ada istri saya di sini, Rizka, yang boleh berdiri. Boleh berdiri, ini sudah pakai 2045, ini sudah saya setel frekuensinya. Jadi insya Allah sudah satu frekuensi dan sudah memahami kehaluan dan juga kerumitan suaminya gitu ya. Nah, kemudian juga ada sahabat-sahabat saya tadi, para pembahas, kemudian Civitas Akademika Universitas Paramadina, saya mengucapkan terima kasih. Para editor, di sini ada beberapa teman yang menjadi teman diskusi saya untuk menghasilkan karya ini, penerbit KPG, kemudian juga teman-teman Perpres, dan spesial untuk kawan-kawan yang men-setting acara ini, Adam dan kawan-kawan, terima kasih, tepuk tangan, kerja yang luar biasa, juga teman-teman dari Humas Paramadina. Saya ingin membacakan bagian akhir dari buku ini, yang saya beri judul Nyala yang Tak Bisa Dipadamkan. Tapi saya nggak akan baca semua, saya hanya akan baca 5 paragraf terakhir. Tadi kata Shirley, buku ini dibaca sekali duduk karena frekuensinya sudah sama, atau karena sudah ada programming yang udah ada di Shirley sendiri sehingga bacanya bisa cepat. Tapi juga karena buku ini tipis gitu Shirley. Jadi cuma 198 halaman, tapi mudah-mudahan buku yang tipis ini bisa menjadi pintu gerbang untuk kita semua menyetel frekuensi Indonesia 2045. Resonansi bangsa bukan cita-cita, ia adalah keputusan. Dan hari ini kita bisa memilih menjadi penonton dari keramaian sejarah atau menjadi pelaku yang menyetel nadanya kembali. Bangsa ini tidak akan bangkit karena angka, ia bangkit karena rasa. Dan rasa itu hanya hidup jika ada yang rela menghidupkannya. Bukan demi sorak-sorai, tetapi demi suara hati yang tak ingin bangsa ini kehilangan dirinya sendiri. Jika nyala itu belum kamu temukan, mungkin karena kamulah yang ditakdirkan untuk menyalakannya. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini, di titik kamu berpijak, dalam diam yang paling jujur, dalam keberanian yang paling sunyi. Karena resonansi tak selalu dimulai dari mimbar. Ia kadang lahir dari satu dada yang bergetar tanpa sorotan. Dan jika satu nyala itu cukup jujur, ia akan menjalar dari kamu ke generasimu, dari generasimu ke bangsa ini. Dan pada saat itu, Indonesia tak lagi sekedar nama yang kita warisi, ia menjadi jiwa yang kita pilih untuk hidup di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Fad Pahdepi ya, dan seluruh penggagas dan tamu dan undangan. Hadirin sekalian, sebelum menutup acara izinkan saya kembali menyampaikan apresiasi kepada para sponsor yang memungkinkan acara ini terlaksana dengan baik. Agung Sedayu Group, Akusara Production, Vale Indonesia, PLN Nusantara Power, Telkom Infra, dan Telkom Akses, serta kolaborasi dari Universitas Paramadina, Cuit, Peerpress, KPG, dan Simpul Group.
Para hadirin sekalian, kita tak terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Dari bagi Bapak Ibu sekalian, karena selanjutnya akan ada book signing. Jadi para peserta yang ingin mengambil tanda tangan penulisnya boleh langsung ke sebelah kiri nanti. Dan bagi para peserta yang ingin membeli buku, karena harganya sudah 100.000 ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian ini sudah sangat-sangat terjangkau. Boleh langsung diborong di belakang. Dan ya, akhir kata dari kita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua dalam acara hari ini. Semoga buku 2045 Hz dapat menjadi ruang refleksi baru, percakapan baru, semangat baru, energi baru bagi kita semua dalam membayangkan Indonesia di 2045. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Semoga sekali lagi ini adalah jadi doa dan harapan kita. Saya Ari Budi Utomo dan saya Mirnawati. Undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan Bapak Ibu untuk book signing ada di sebelah kiri panggung.